Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Grand Swiss 2023. Nah sekarang giliran pecatur pria yang akan kita ulas kawan. Karena tadi di video pagi hari kita ulas permainan Medina. Giliran untuk kategori open yang akan kita ulas. Di babak ketujuh ini kawan, di kategori open sementara Vidit Santos Gujrati memimpin sendirian dengan 5,5 poin kawan. Hasil dari 5 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. Diikuti pemain-pemain yang lain dengan perolehan 5 poin. Dan untuk game yang akan kita ulas nih, ada game yang cukup menarik dari Jan Christoph Duda kawan. Sementara Jan Christoph Duda ini menempati posisi ke-20 kawan. Sempat mengalami kekalahan dari Alexander Bredke pada game kedua. Kita akan coba melihat permainan Jan Christoph Duda kawan di game ke-7 melawan Grandmaster asal Armenia kawan, Melkumyan. Langsung saja. Di sini Duda mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas juga dengan pion raja pion E5, kuda F3, kuda C6. Duda memilih Ruy Lopez gajah B5. Di sini hitam memilih dengan pertahanan 2 kuda atau Berlin Defense kawan untuk menantang permainan terbuka. Raja rokade diikuti kuda ambil pion E4, apakah benteng E1 pion D4 kawan untuk mengawali permainan endgame yang lebih cepat dengan Berlin endgame pion D4 ini kawan. Mungkin dua jalur benteng E1 pion D4 ini sudah sering kalian coba kawan, jadi kalian sudah hafal. Bagi kawan-kawan yang belum mengetahui dua jalur permainan terbuka dari Berlin Defense kuda F6 tadi kawan, kalian bisa otak-atik di playlist Ruy Lopez. Nanti di akhir video saya sertakan playlist Ruy Lopez. Kalian cari game-game di situ kawan, dan kalian pelajari semua taktik-taktik pembukaan Ruy Lopez yang pernah dimainkan oleh para super grandmaster kawan. Kita kembali ke permainan aslinya. Duda memilih jalur yang santai kawan, yang solid dengan pion D3, pertahankan pion pusatnya, tidak terburu-buru untuk mengawali permainan endgame atau tidak membuka permainan begitu cepat di awal pembukaan. Dan hitam melanjutkan dengan gajah C5. Nah, Duda tukar gajah terang sikat kuda C6 diambil balik menggunakan pion D kawan. Permainan seperti ini dimainkan oleh Hans Niemann kawan beberapa waktu yang lalu pada game kedua kalau tidak salah menghadapi Fabiano Caruana. Nah di sini kawan, rokade terlebih dahulu, amankan raja. Jangan terburu-buru kalian tergoda dengan pion bahenol seperti ini kawan. Ancamannya ada di sini. Ancaman skakmat, kuda juga bisa jatuh, kuda tidak bisa backup peta F2 lompat ke peta G4, ya disikat oleh kuda ataupun gajah kawan, tetap ancamannya kuda tetap jatuh. Ya biasanya kuda ini ke peta D7 nanti kawan akan pertahankan pion E5 ini. Selepas rokade, jalur utamanya adalah kuda mundur ke D7 kawan. Ini adalah langkah engine yang terkuat. Tidak banyak dengan gajah D6 kawan untuk pertahankan pion ini, tidak banyak, hanya sekitar 40-an game saja. Memang yang terkuat dengan kuda D7. Nah di sini kawan, beberapa waktu yang lalu Caruana saat melawan Hans Niemann memilih dengan kuda C3 kawan. Tapi Duda memilih jalur utama dengan pion C3. Ini adalah pilihan utama. Tentu untuk kontrol peta-peta gelap ini untuk dukungan bagi pion D4 ataupun juga pion B4. Berikan ruang bagi menteri kalau ingin keluar kawan. Rokade hitam. Dan Duda melanjutkan dengan pion D4 langsung. Gajah ditarik mundur ke peta D6. Gajah G5. Dan kebanyakan pion F6 kawan untuk blokade ancaman terhadap menteri. Hitam memilih geser menterinya saja ke peta E8. Benteng E1. Nah di sini biasanya di game-game terdahulu kebanyakan memainkan pion F6 langsung pilihan utamanya kawan. Ataupun juga kalau Stockfish menyarankan dengan langkah pion A5 bisa kalian coba pion B6. Di sini memilih dengan pion B6. Dan Duda melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Menteri naik ke peta E6 kawan. Nah Duda melanjutkan pertukaran pion D pukul pion E5. Ambil balik dengan kuda. Baku hantam di peta E5. Ambil balik oleh menteri. Awas pion E terancam kawan. Gajah juga terancam. Diantisipasi dengan langkah kuda F3. Jaga pion, jaga gajah, sekaligus serang menteri. Kalau kalian tadi mencoba blokade ancaman dengan pion F4, ini akan membuka diagonal gelap kalian. Akan memberikan keleluasan bagi menteri melakukan serangan kawan. Setelah raja bergeser, mungkin diikuti dengan pion F6. Agar gajah meninggalkan pion bisa dicaplok oleh gajah. Mungkin di sini putih akan jawab juga serang gajah kawan. Nah, bisa berlanjut gajah caplok pion E5 langsung. Pion F ambil gajah E5. Pion F ambil gajah G5 kawan. Nah permainan mulai agak terbuka kawan. Ini akan sedikit menguntungkan bagi hitam yang masih mempunyai gajah terang. Apakah nanti keluar ke peta
atau diagonal terang panjang ini kawan, pion C siap dibuka jalannya nanti, atau mungkin nanti blokade sementara laju pion reposisi ke sini kawan untuk mendapatkan diagonal ini. Sedikit menguntungkan hitam dengan cara seperti ini. Jadi pilihan terbaik dari Duda dengan kuda F3 memaksa menteri mundur, diikuti pion E5 gajah mundur, menantang pertukaran, ditolak, keluarkan menteri terlebih dahulu, aktifkan para perwira yang lain secepat mungkin kawan. Mungkin benteng akan mengikutinya nanti di lajur D. Dan di sini hitam pun juga begitu, aktifkan perwira terlebih dahulu kawan. Kalau tadi dengan pertukaran gajah gelap langsung, maka ada ancaman di sini, mungkin ada pion G6 di sini kawan. Nah, di sini mungkin menteri ini akan bergerak ke petak G3, ke sini mungkin nanti kawan. Diikuti benteng pun siap diangkat nanti untuk berikan dukungan bagi menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan gajah E6, kemudian menteri bergerak ke E4. Siap reposisi kawan ke H4 mungkin. Di sini dijawab dengan langkah pion C5 untuk menghindari tekanan, ataupun mungkin dengan cara gajah ini bergerak ke petak D5 ya simpel menteri bergerak ke F4. Kalaupun kalian sikat kuda di sini kawan, berharap diambil oleh menteri agar struktur tidak rusak dan hitam mendapatkan gajah, atau mungkin dengan gajah pukul gajah E7 terlebih dahulu ancam benteng, menteri ambil balik, menteri ambil gajah, yang di sini terjadi keseimbangan kawan. Tapi di sini putih punya cara dengan gajah F6 kawan. Tawarkan gajahnya di sini. Seumpama diambil, gajah ini jatuh di langkah berikutnya juga ada potensi, maksud saya potensi menteri ke petak sini terus skakmat kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi tidak dengan gajah D5 menyerang kuda, memilih pion C5, pertahankan posisi pion. Kemudian menteri bergeser, pertukaran gajah gelap, sikat balik oleh kuda ancaman skakmat, pion H6 antisipasi dan coba tidak caplok gajah kawan, memilih pertahankan kuda untuk lompat ke sini, skak garbuan untuk merusak struktur pion, ancamannya nanti bisa skakmat juga, dukungan dari benteng siap diangkat naik kawan, raja langsung bergeser menghindari tempo. Pion G4 tidak mengendorkan serangan, Jan Christoph Duda siap didorong kawan. Gajah bergerak ke D5, coba ancam kuda, kuda dikorbankan sekarang, ancam menteri, tidak mau ambil kawan, takut ancamannya bisa skakmat. Tak perlu saya jelaskan, hampir mirip situasinya nanti kalau kuda ini sampai diambil menggunakan pion G kawan. Benteng diangkat kawan, siap berikan dukungan bagi menteri mungkin ke lajur H ataupun lajur G ke depannya, ataupun siap didobling di lajur E. Gajah ditarik mundur ke B7, tetap dipertahankan untuk menjadi sniper kawan, untuk menghindari juga ancaman kuda tadi. Di sini menteri bergerak ke H5. Ada menteri bergerak ke C6, ancaman skakmat kawan ke sini blokade dengan pion F3, menteri kembali ke E6, di sini kuda ke E4 menawarkan pertukaran ataupun mungkin siap ke sini untuk serang di sini mungkin kawan. Di sini benteng dikeluarkan, benteng AD8 dan merasa posisinya sudah mampu dipertahankan oleh hitam. Serangan-serangan dari Jan Christoph Duda ini mencoba menawarkan permainan endgame lebih cepat menantang pertukaran menteri. Ditolak dengan langkah benteng FE8 dan Duda mengawali pertukaran menteri, ambil balik oleh benteng. Dan Duda menarik mundur kudanya ke F2. Hitam menginvasi baris kedua dengan benteng D2, ternyata tidak kuat langkah ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion F6 untuk mendapatkan pion yang di sini, mungkin benteng D1 menantang pertukaran nanti jawaban dari putih. Tapi langsung angkat benteng untuk invasi baris kedua, ancam pion yang di sini, ditantang dengan benteng D1. Benteng ambil pion B2 memberikan jalan bagi Jan Christoph Duda menempatkan bentengnya di baris ke-7. Nah, di sini kawan pilihan terkuat langsung predali pion A2 ini kawan. Tapi memilih dengan pion F6. Kuda D3 ancam benteng, juga pertahankan pion E5-nya. Benteng B1 skak, raja ke F2 untuk perkuat posisi benteng E3-nya. Pion F pukul pion E5, kuda ambil balik pion E5. Raja hitam naik ke petak H7 kawan untuk menghindari tempo skak. Di sini ada benteng caplok, pion C7 ancam gajah. Gajah bergerak ke A6, benteng ambil pion A7, kejar gajah. Terlebih dahulu benteng B2 skak. Raja naik ke G3, benteng ambil pion A2 sekaligus jaga gajahnya. Pion C4 sekarang dari Jan Christoph Duda menawarkan pionnya kawan. Seumpama gajah pukul pion ini, berharap juga menantang pertukaran benteng, ya kuda akan sikat kawan. Dan coba lihat, dua benteng saling berhadapan di sini kawan. Tentu ini akan menguntungkan bagi putih. Kalau benteng pukul benteng di sini,
maka benteng yang di sini jatuh. Seumpama benteng yang di sini ambil benteng E3, maka benteng yang di sini jatuh. Putih akan tetap menang kawan, unggul 1 perwira. Jadi memilih angkat benteng ke petak 4 tidak terlalu kuat juga kawan. Benteng mundur ke E8 menurut Stockfish yang terkuat. Memilih benteng angkat ke petak 4. Di sini sekarang pion F4 perkuat posisi kuda terlebih dahulu kawan. Dan ada gajah B5 membuka tantangan pertukaran gajah. Ditolak benteng C7 kawan dari Jan Christoph Duda. Sekarang pion dalam ancaman. Di sini gajah mundur ke E8. Tidak coba ambil pion ini dengan gajah. Karena simpel kuda pukul gajah kawan. Benteng pukul benteng ambil balik oleh kuda. Tetap rugi hitam. Memilih gajah mundur ke petak E8. Dorong lagi pion F5. Benteng bergeser ke F6. Ada benteng C8. Dan hitam menyerah di langkah ke-42. Apa ancamannya? Tentu ancamannya pada gajah ini. Dia tidak mempunyai banyak ruang untuk melangkah. Kalau ke diagonal ini semua tercover oleh putih kawan. Kalau ke sini ada pion, hanya ada satu peta yang aman ke peta F7, tapi Stockfish menyukai benteng F8. Tapi masalahnya ada kuda ke F3. Discover gajah ini jatuh juga di langkah berikutnya kawan. Atau seperti yang saya sebut tadi, dengan gajah ini bergerak ke peta F7. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Benteng bergerak ke petak D3 bisa jadi, atau kuda D7 ancam benteng terlebih dahulu, atau kalian menyukai dengan kuda sikat gajah, ambil balik oleh benteng. Benteng meluncur ke sini, ancaman bisa skakmat. Kalau dengan pion G5 berikan ruang bagi pergerakan raja. Simple dikejar saja kawan. Raja bergeser, diikuti benteng satunya keluar. Raja bergeser, benteng ambil pion untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Mungkin raja bergeser ke petak E7. Bisa kalian skak terlebih dahulu untuk memaksa raja bergeser sekali lagi. Nah, kalian caplok pion G5 terlebih dahulu untuk berikan ruang pergerakan bagi raja. Walaupun pion ini jatuh, tapi pion ini juga jatuh. Putih akan tetap menang. Sederhananya di situ kawan. Masih mempunyai banyak pion di sini. Terserah pada posisi ini. Kalau kalian memilih dengan gajah F7 diikuti dengan kuda ini bergerak ancam benteng, Stockfish menyarankan serahkan benteng kawan. Tapi kalau benteng ini digeser, bisa diikuti kuda ke F8 skak. Dan ada discover malah mempercepat ancaman skakmat. Sampai di sini 2 langkah berikutnya skakmat. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Oke, itulah kawan permainan cantik dari Jan Christoph Duda di game ke-7-nya mengalahkan Grandmaster asal Armenia. Tapi sayangnya posisi Jan Christoph Duda sampai babak ke-7 ini kurang bagus, berada di posisi ke-20. Oke, semoga permainan dalam permainan pertahanan 2 kuda di Ruy Lopez tadi bisa menjadi bahan referensi kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, apa salahnya subscribe sekarang kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.